Saat kembali dari Perang Salib ketiga, Dante pulang ke rumah setelah 3 tahun. Dalam hatinya, penuh semangat dan kerinduan untuk bertemu dengan orang yang dicintainya, terutama istrinya, Beatrice. Namun, kegembiraan itu hancur begitu ia melangkahkan kaki ke rumahnya. Kesunyian yang mencekam menyambutnya, suasana suram terasa menusuk. Dante berjalan perlahan, tetapi apa yang ia temukan mengubah dunianya selamanya. Para pelayannya tewas mengenaskan, ayahnya ditemukan dalam kondisi brutal, organ tubuhnya berserakan di lantai. Dengan napas tertahan dan hati yang bergemuruh, Dante berlari menuju kamar Beatrice, berharap menemukan satu-satunya harapan yang tersisa. Namun, di sana, ia hanya menemukan mimpi buruk. Beatrice, kekasihnya, menghirup luka tusuk di perut. Dante memeluknya, air mata tak terbendung. Dalam pelukan terakhir itu, kenangan mengalir deras, janji yang pernah ia ucapkan sebelum pergi, sumpah untuk setia, dan cinta yang tak tergoyahkan. Tapi Beatrice menuntutnya mengucapkan sumpah itu. Tuduhan yang Dante bantah dengan putus asa, namun waktu tak memihak. Beatrice menyerah pada luka-lukanya, dan sebelum Dante sempat merelakan kepergiannya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Rohnya yang seharusnya menuju surga justru direnggut oleh sosok bayangan, Lucifer. Dengan tawa jahat, Lucifer membawa Beatrice ke gerbang neraka. Dante berusaha mengejar mereka, mengabaikan segala rasa takut. Ia melawan gelombang iblis yang menghadang, membantai mereka tanpa ampun. Namun, saat ia tiba di gerbang itu, sudah terlambat. Kekasihnya telah hilang di kedalaman neraka. Di tengah keputusasaan, tubuh Dante dihantam rasa sakit yang tidak didukung. Lengan-lengan seperti ular mencengkeramnya, menjahit simbol salib merah di dadanya, mengukir dosa-dosa terbesarnya ke kulitnya. Meski dilanda penderitaan, Dante bertekad untuk terus maju. Ia membuka gerbang neraka, hanya untuk menyaksikan Lucifer menyeret Beatrice semakin jauh. Dengan teriakan marah, Dante melompat masuk ke dalam kegelapan, memulai perjalanan berbahaya untuk menyelamatkan cintanya. Di sana, ia bertemu Virgil, legenda legendaris yang menawarkan bimbingan. Virgil mengungkapkan bahwa Beatrice pernah membuat kesepakatan dengan Lucifer, taruhan bahwa Dante tak akan bisa menyelamatkannya. Namun jika Dante gagal, jiwa akan menjadi milik Lucifer selamanya. Dante bersumpah bahwa tuduhan itu salah. Bersama Virgil, ia memulai perjalanan ke neraka. Namun, perjalanan itu jauh dari mudah. Serangan iblis, pengkhianatan, dan kengerian tanpa menanti di setiap langkah. Saat Dante menghadapi kawanan iblis pertama, ia kehilangan pedangnya, namun menemukan senjata yang bahkan lebih mematikan, sabit dari salah satu makhluk neraka. Dengan itu, ia mengalahkan musuhnya, bahkan membunuh Charon, si penjaga sungai Acheron. Sementara itu, Beatrice menderita di tangan Lucifer. Dengan sadis, ia memaksa Beatrice melalui siklus kematian yang tak berujung, tawa jahatnya menggema di kedalaman kegelapan. Dante tahu, waktu terus berjalan. Perjalanan ke limbo dimulai. Tapi ini baru awal dari mimpi buruk yang tak terbayangkan. Di tengah berbaring limbo, Dante dan Virgil menemukan sesuatu yang tak terduga, sesosok janin mungil yang menggantung di udara. Ketika mereka mendekat, Dante merasakan guncangan hebat di hatinya. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Di saat itulah kebenaran yang menghancurkan terungkap. Beatrice sedang hamil saat Dante pergi, tetapi bayi mereka tidak pernah lahir. Bayi yang ada di depan mereka adalah anaknya sendiri. Ketika Dante menyentuh janin itu, harapan berubah menjadi kehancuran. Janin itu hancur menjadi abu di tangan, dan dalam sekejap, gelombang iblis dalam wujud bayi-bayi terkutuk muncul dari kegelapan. Mereka menyerang tanpa ampun, tawa jahat mereka mengiringi langkah kaki kecil yang mematikan. Dante berusaha melawan, sabitnya berkilau menghancurkan setiap musuh yang mendekat. Namun, bayi-bayi itu terus bertambah. Tubuh kecil mereka berubah menjadi monster yang semakin besar. Dengan kekuatan yang mulai terkikis, Dante dan Virgil melarikan diri ke sebuah gedung besar. Di dalamnya, mereka memasuki aula yang dipenuhi oleh arwah-arwah besar, para filsuf, pemikir, dan penguasa, termasuk Aristoteles, Plato, Socrates, dan bahkan Saladin, musuh yang pernah Dante lawan di Perang Salib. Namun, aula ini hanya persinggahan sebelum mereka berhadapan dengan Raja Minos, hakim besar neraka. Minos menolak dan termasuk ke lingkaran berikutnya, menilai kehadirannya sebagai dosa besar. Tidak ada jalan lain, pikir Dante. Dalam pertarungan sengit, ia menutup sabitnya dengan kekuatan penuh, memotong tangan Raja Minos. Kepala sang raja akhirnya terkoyak oleh roda berduri yang ia gunakan untuk menghakimi jiwa-jiwa terkutuk.
Saat Minos terjatuh, kekacauan pun pecah. Jiwa-jiwa terkutuk yang dipenjara mencoba melarikan diri. Dante, tanpa memedulikan mereka, terus melangkah menuju lingkaran kedua. Di lingkaran ini, badai besar mengamuk, menyiksa jiwa-jiwa yang menyerah pada hasrat mereka. Tubuh-tubuh yang terseret angin bergulung-gulung, terperangkap dalam pusaran gairah abadi. Di tengah-tengah kegelapan, Dante mendengar teriakan Beatrice. Ia mengikuti suara itu dan menemukan dirinya dihadapkan dengan Sucubi, makhluk wanita iblis yang mencoba menggoda dan menghancurkannya. Dante menghajar mereka dengan sabitnya, namun kenyataan pahit menghantamnya. Di depan Virgil, ia mengakui dosa yang paling ia sembunyikan. Aku berbaringnya, igumamnya penuh rasa bersalah. Saat perang salib, Dante diculik oleh seorang wanita tahanan dan melanggar sumpah kesetiaannya. Beatrice telah mengetahui kebenaran ini, dan meskipun hatinya terluka, ia tetap menolak tawaran Lucifer untuk menyerah. Rasa bersalah Dante semakin berat saat mereka tiba di lingkaran berikutnya, tempat para pemuja kerakusan dihukum. Jiwa-jiwa ini disiksa oleh kelaparan abadi, dan sebagian bahkan dimakan hidup-hidup oleh Cerberus, anjing raksasa neraka. Virgil memberitahu Dante bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan adalah masuk ke dalam tubuh Cerberus. Dante membiarkan dirinya ditelan oleh makhluk itu. Di dalam, ia berhadapan dengan seorang jiwa dari desanya, Caco, yang memohon untuk dibebaskan. Dengan salibnya, Dante mewujudkan jiwa itu, membebaskannya dari penderitaan. Namun, bayangan Lucifer muncul, mengejek Dante dan menampilkan kenangan mengerikan. Ayahnya, yang serakah, mengisi dirinya dengan makanan di depan Beatrice yang kelaparan. Dante merasa muak, namun tekadnya tetap kokoh. Di dalam tubuh Cerberus, Dante menemukan jantung makhluk itu. Dengan sabitnya, ia menghancurkannya, membunuh Cerberus dan melarikan diri ke lingkaran keempat. Lingkaran ini berisi jiwa-jiwa yang menyia-nyiakan hidup mereka demi harta benda. Mereka dihukum dalam mesin-mesin yang mengerikan, direbus dalam emas cair, dan dikubur di bawah tumpukan koin yang tak berujung. Namun, di tengah penderitaan jiwa itu, Dante bertemu dengan sosok yang menghantui masa lalunya, ayahnya sendiri. Sang ayah, yang kini menjadi makhluk menjijikkan, terjebak dalam kerakusannya. Dante mengingat kejadian saat ayahnya dengan kejam menyerang ibunya hanya karena mendokumentasikannya mencuri satu koin emas. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat ibunya meninggal. Saat Dante tiba di lingkaran keempat, ia membayangkan kengerian yang tak terbayangkan. Di sana, berdirilah ayahnya, makhluk yang sekarang tampak lebih iblis daripada manusia. Wajahnya penuh dendam, tubuhnya menjijikkan, tetapi matanya memancarkan keserakahan yang sama seperti saat Dante mengingatnya di dunia fana. "Mengapa kamu di sini?" tanya Dante dengan suara gemetar. Ayahnya tertawa dingin dan mengungkapkan rahasia mengerikan. "Ya, aku menjanjikan kebebasan dari 1000 tahun penyiksaan dan emas tanpa akhir, jika aku membunuh anakku sendiri." Pertarungan pun tak terhindarkan. Kedua pria itu bertukar hinaan, masing-masing menyalahkan orang lain atas penderitaan keluarga mereka. Dante menamparnya dengan penuh amarah, tetapi ayahnya dengan cekatan menghindar, membuat Dante kehilangan senjatanya. Kini tanpa senjata, Dante harus bertarung dengan kecerdikan. Ia memancing ayahnya ke tepi lubang emas cair yang mendidih, dan dengan satu gerakan cepat, Dante menendangnya ke dalam cairan panas itu. Jeritan terakhir ayahnya menggema di udara, tenggelam bersama emas yang telah menjadi obsesi sepanjang hidupnya. Di tengah perjalanan, mereka melihat Lucifer berdiri megah di kota Dis, memproklamirkan gambar di hadapan jiwa-jiwa terkutuk. "Ya, aku akan menjadikan Beatrice ratuku, dan meninggalkan ketakutan yang terperangkap di neraka untuk selamanya." Dante, dengan amarah membara, memerintahkan Phlegyas untuk melaksanakan mengejar Lucifer. Namun, Lucifer menyerang Phlegyas, memaksa Dante turun dan melanjutkan perjalanannya ke lingkaran ke-6, tempat para bidat dihukum dengan api abadi. Di lingkaran ini, Dante bertemu dengan musuh lamanya, Farinata, yang mengejeknya sambil mengungkapkan detail rencana Lucifer. Ia akan menikahi Beatrice dan menjadikannya tawanan di neraka selamanya, kata Farinata dengan tawa sinis. Kemarahan Dante memuncak. Ia menghunus salibnya dan menikam mata Farinata, membunuh belas-belas tanpa belas kasihan. Tetapi sebelum Dante bisa bernapas lega, gempa besar mengguncang lingkaran itu. Dengan kekuatan Kristus yang masih terasa di tempat ini, lingkaran mulai runtuh. Dante dan Virgil keluar, hampir tertelan oleh kehancuran. Saat mereka tiba di lingkaran ketujuh, mereka bertemu Minotaur, penjaga lingkaran. Dante dengan cerdik menghindari setiap serangannya, hingga akhirnya ia mengalahkan makhluk itu dengan satu pukulan sabit yang menentukan. Bersama Nessus, centaur penjaga, mereka membentangkan sungai penuh darah mendidih,
tempat jiwa-jiwa pelaku kekerasan dihukum dengan merebus dalam darah korbannya. Memasuki hutan yang dipenuhi air, Dante mendengar suara yang familiar. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya dengan air mata mengalir. Ia mendapati ibunya, tubuhnya tumbuh dari pohon muda yang berdarah, selamanya terperangkap dalam kesakitan karena bunuh diri. Ibunya mengungkapkan kebenaran yang memilik, ia menggantung diri untuk melarikan diri dari kekejaman suaminya, tetapi ayah Dante menceritakan bahwa ia meninggal karena demam. Dante melangkah ke dalam pasir keji, tanah tempat kekerasan dibalas dengan kekejaman abadi. Di tengah kuburan yang tak terhitung jumlahnya, ia melihat sosok-sosok yang mulai bangkit, para tentara salib yang dulu bersamanya. Di antara mereka, berdirilah Francesco, teman lamanya, dengan wajah penuh penderitaan. Dante memandang mereka dengan rasa terkejut dan ketidakpercayaan. Francesco, mengapa kamu berada di sini? Kita ingin Tuhan, untuk kebenaran, serunya. Namun, jawaban Francesco memukul Dante seperti petir. Kita tidak pernah tertarik pada Tuhan, Dante, pendeta yang mengirim kita berbohong. Tuhan tidak pernah mengizinkan kekerasan sembarangan seperti yang kita lakukan. Jiwa kita dikutuk karena dosa-dosa yang kita lakukan atas namanya, ujar Francesco dengan getir. Francesco, dengan pedang terhunus, mulai berjalan menuju Dante. Kau adalah bagian dari dosa ini, Dante. Kau juga harus dihukum. Dengan kemarahan yang membara, Francesco menyerang. Dante mencoba membela diri, tetapi hatinya berat menghadapi teman yang pernah ia percayai. Dengan langkah penuh perjuangan, ia memotong pedang Francesco menjadi dua, lalu menutup sabitnya, membelah kepala Francesco menjadi dua. Saat tubuh Francesco terjatuh, Dante memandangnya dengan air mata di matanya, mengingat dosa-dosanya sendiri, pembantaian bidak, pengkhianatan terhadap Beatrice, dan kehancuran yang ia tinggalkan di belakangnya. Tuhan, berikanlah dia kesempatan untuk memaafkan dirinya sendiri, Dante berdoa dengan tulus, memohon belas kasih ilahi. Virgil kemudian mengemudikan Dante ke dunia penipuan, tempat dosa-dosa disembunyikan sepenuhnya. Di perjalanan kita berpisah, ujar Virgil. Untuk menyelamatkan Beatrice, kau harus menghadapi ujian terakhirmu sendirian. Dante melanjutkan perjalanan, melawan iblis-iblis yang semakin kuat. Sepanjang jalan, ingatan dosa-dosanya kembali menghantuinya. Ia menyadari dengan mengerikan bahwa pelayan keluarganya dan Beatrice dibunuh oleh suami seorang wanita yang telah ia perkosa. Kenyataannya itu menghancurkan Dante, tetapi dia tidak punya waktu untuk tenggelam dalam rasa bersalah. Ia tiba di lingkaran terakhir, tempat Beatrice, kini berubah menjadi iblis, berdiri di hadapannya. Beatrice menatap Dante dengan mata penuh kebencian. Kau menghancurkan jiwaku, Dante. Kau menabrak cinta kita, katanya dengan suara yang menusuk hati. Ia menyerang Dante, memaksa pria itu untuk menghadapi dosa-dosanya sendiri. Di tengah pertempuran, Beatrice memaksa Dante untuk melihat ke dalam lingkaran ke-9, tempat pengkhianatan terbesar. Di sana, Dante melihat dosa terbesarnya. Ia membiarkan saudaranya menyalahkan atas kematian para tahanan bidat. Kesedihan yang tak terhingga merusak Dante. Dengan penuh penyesalan, Dante memberikan salibnya kepada Beatrice, salib yang pernah ia janjikan untuk mengembalikan cinta mereka. Ampuni aku, Beatrice, kembalilah pada Tuhan, dan jangan biarkan dosa-dosaku membelenggumu lagi, pintanya dengan air mata mengalir. Beatrice, setelah menerima cinta dan memaafkan Tuhan, kembali ke bentuk malaikatnya. Malaikat-malaikat turun dari surga untuk membawanya pergi, berjanji kepada Dante bahwa mereka akan segera bersama. Namun, untuk melarikan diri dari neraka, Dante harus menghadapi Lucifer sendiri. Dante masuk lebih dalam ke dalam lingkaran ke-9, mencari jalan menuju pusat kekuatan Lucifer. Ia bertemu dengan sosok-sosok raksasa legendaris seperti Nimrod dan Epiales, yang mencoba menghalanginya. Dante akhirnya mencapai sebuah gua besar dengan rantai-rantai beku yang membelenggu sesuatu yang mengerikan. Dengan sabitnya, Dante memotong rantai itu, hanya untuk membebaskan Lucifer dalam wujud bermuka 3, manifestasi fisik dari kejahatan mutlak. Dante melawan makhluk itu dengan segala kekuatan, membunuh bentuk tubuh Lucifer, dan bergerak menuju pintu menuju api penyucian. Namun, Lucifer menampakkan bentuk aslinya, raksasa dengan kekuatan yang jauh di luar jangkauan Dante. Kau adalah alatku, Dante. Beatrice hanyalah umpan. Aku membawamu ke sini untuk memerdekakanku dari penjaraku, ujar Lucifer dengan suara penuh kemenangan. Kini, aku akan membawa neraka ke surga dan menghancurkan segalanya. Dante berusaha melawan, tetapi setiap serangannya gagal menyakiti Lucifer.
Ia menyadari bahwa kekuatan tidak cukup. Dengan hati penuh kerendahan, Dante menyerah dan memohon pengampunan ilahi. Tuhan, aku adalah pendosa, tetapi aku memohon kekuatan Mu untuk menghentikan kejahatan ini. Doanya dijawab. Sebuah cahaya ilahi meledak dari tubuh Dante, membekukan Lucifer di tempat. Dengan kekuatan itu, Dante melompat ke dalam portal yang mengarah keluar dari neraka, menuju api penyucian. Saat Dante merobek salib yang dijahit di dadanya, ia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya. Namun, dari lambang dosa itu, seekor ular menjelma dan menetap jauh di dalam kegelapan. Lucifer belum selesai. Ia menunggu di bayang-bayang, bersiap untuk membalas dendamnya.